ada banyak hal mungkin yang perlu diangkat. Salah satunya adalah mengenai asas kepentingan terbaik bagi anak. Itu yang akan kita elaborasikan dalam semua pertanyaan sepanjang hari ini. Mungkin untuk mengawalinya, bagaimana Ibu memandang asas ini, Bu, untuk menjadi bagian daripada seluruh sistem yang dibangun dalam SPPA? Masih banyak anak-anak yang ditahan dalam tingkat pemeriksaan, mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan di persidangan. Kalau secara teori, semua orang kan, itu kan boleh, kan seperti itu ya Bu ya. Tapi mungkin yang jauh lebih penting untuk diantarkan oleh karena syarat menjadi penegak hukum dalam sistem peradilan pidana khusus anak adalah minat, dedikasi yang kita anggap sebagai passion dalam bahasa kerennya sekarang. Mungkin perlu untuk mendengarkan pengalaman yang Ibu lakukan dalam menggambarkan passion, minat, dedikasi ketika menyidangkan perkara-perkara anak Ibu. Kemarin kita sempat bercerita bahwasanya Ibu juga dalam melakukan mediasi, proses perkara persidangan anak, itu terlebih dahulu mendengarkan permasalahan apa yang terjadi sebelum kemudian mencoba memimpin mediasi maupun persidangan, ya seperti itu ya Ibu. Apakah ada satu cerita yang sangat berkesan bagi Ibu ingin Ibu ceritakan mengenai pengalaman Ibu memimpin mediasi sebagai fasilitator ataupun memimpin persidangan perkara anak yang sangat dalam hati Ibu? Bahwasanya dalam proses kepentingan terbaik untuk anak itu seharusnya kan kita punya presumption of innocence. Jangan sampai ada yang dirugikan sampai putus sekolah segala macam, padahal belum terbukti bersalah atau tidaknya anak itu ya Bu. Kira-kira adakah sesuatu cerita pemahaman yang mau Ibu antarkan atau pengalaman yang menurut Ibu sangat baik untuk membangun minat, dedikasi, dan passion terhadap SPPA? Anak ini kan potensi bangsa ya, bahwa anak ini sebenarnya penerus keluarga, bukan hanya penerus keluarga, penerus bangsa loh. Kita mulai kembali podcast Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menyapa saudara dengan mengucapkan Semangat pagi. Semangat pagi semua sobat podium di seluruh jagat raya Indonesia. Hari ini kami akan mengangkat tema yang mungkin akan dipandang sebagai hal yang biasa, namun akan menjadi luar biasa karena yang menjadi narasumber kita hari ini adalah Yang Mulia Ibu Ainal Mardiah, Hakim Agung Kamar Pidana, yang akan menghantarkan hari ini bukan hanya mengenai sistem peradilan pidana anak, tetapi juga bagaimana menjelaskan tentang bagaimana Yang Mulia membangun passion, minat, dan dedikasi terhadap perkara-perkara anak yang sampai dengan saat ini, tadi dalam bincang-bincang, dalam tingkat kasasi sudah mencapai sampai 500-an perkara kasasi yang sehubungan dengan tindak pidana khusus anak. Mengapa tema ini perlu dibicarakan? Oleh karena seluruh pengadilan pasti menerima dan menyidangkan, mengadili perkara pidana khusus anak. Penting sekali untuk menghantarkan bagaimana sebenarnya mekanisme yang harus diciptakan untuk mencapai sistem peradilan pidana anak yang terpadu dan menghasilkan keadaan anak yang lebih baik setelah proses pemidanaan berlangsung. Ibu, terima kasih banyak sudah berkenan hadir di podcast Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Kami merasa bangga sekali. Hari ini kami akan mendengar langsung dari Ibu yang melakukan praktek mengenai passion terhadap perkara-perkara anak dalam jangka waktu panjang. Selamat datang Ibu. Terima kasih atas undangannya. Dan alhamdulillah hari ini bisa hadir setelah ditunda beberapa kali ya. Beberapa kali, karena perkara yang disidangkan oleh Ibu setiap hari itu puluhan dan harus duduk bersama dengan majelis tingkat kasasi ya Ibu. Ya, sehingga jadwal yang sudah dijadwalkan akhirnya tertunda ya. Ya, baik. Namun hari ini alhamdulillah dapat dilaksanakan. Ibu, ada banyak hal yang sudah kita bangun untuk nanti kita hantarkan kepada semua sobat podium mengenai sistem peradilan pidana anak, yang pada dasarnya adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan, pembimbingan setelah menjalani pidana. Kemudian ada banyak hal mungkin yang perlu diangkat, salah satunya adalah mengenai asas kepentingan terbaik bagi anak. Itu yang akan kita elaborasikan dalam semua pertanyaan sepanjang hari ini. Mungkin untuk mengawalinya,
Bagaimana Ibu memandang asas ini, Bu, untuk menjadi bagian daripada seluruh sistem yang dibangun dalam SPPA? Baik, ketika kita membaca Undang-Undang SPPA itu, di situ ada unsur yang paling esensial ya, fundamental, yaitu bahwa yang dituju oleh sistem peradilan anak itu adalah kepentingan terbaik bagi anak. Jadi oleh karena itu dari mulai tingkat penyidikan, penuntutan, proses persidangan maksudnya, kemudian pelaksanaan putusan dan dilanjutkan dengan pembimbingan, itu semua dilakukan tujuannya satu, untuk kepentingan terbaik bagi anak. Bagaimana anak yang tadinya sudah melakukan satu perbuatan melawan hukum, dia bisa melanjutkan kehidupannya layaknya seperti anak-anak lainnya, begitu. Jadi selain kepentingan terbaik bagi anak ini adalah untuk keberlanjutan tumbuh kembang anak, sehingga anak bisa menjadi seseorang yang berguna, bukan saja bagi keluarganya, bagi masyarakat, dan paling utama bagi negara. Gitu. Terima kasih, Ibu. Ada banyak hal yang mungkin menjadi pertanyaan juga. Apakah semua juga sudah dapat memahami mengenai nilai-nilai dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA? Hak-hak dari anak yang berhadapan dengan hukum, beberapa yang menonjol dan kami garis bawahi, yaitu tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara kecuali sebagai upaya hukum terakhir dalam waktu yang paling singkat, memperoleh keadilan di muka persidangan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum, memperoleh pendampingan orang tua atau wali dan orang yang dipercaya oleh anak. Nah, itu semua adalah hal-hal yang mungkin sejauh ini kita lihat masih banyak anak-anak yang ditahan dalam tingkat pemeriksaan, mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan di persidangan. Nah, seperti itu. Mungkin kalau secara teori, semua orang kan, itu kan boleh, kan seperti itu ya, Bu ya. Yeah. Tapi mungkin yang jauh lebih penting untuk diantarkan oleh, karena syarat menjadi penegak hukum dalam sistem peradilan pidana khusus anak adalah minat, dedikasi, yang kita anggap sebagai passion dalam bahasa kerennya sekarang. Mungkin perlu untuk mendengarkan pengalaman yang Ibu lakukan dalam menggambarkan passion, minat, dedikasi ketika menyidangkan perkara-perkara anak, Ibu. Untuk menyelesaikan perkara anak ya, terutama kita sebagai hakim ya. Tapi bukan hanya hakim sebenarnya, dari penyidik, penuntut umum, hakim, itu yang pertama bahwa pejabat-pejabat tersebut harus punya sense of anak ya. Kalau saya bilang sense of anak, punya passion anak. Jadi mereka bukan hanya menegakkan, melaksanakan aturan yang sudah ada diatur di dalam undang-undang, tapi lebih dari itu dengan bertemu karena satu sebab melanggar hukum di tahap penyidikan, penuntutan, kemudian di proses persidangan, anak itu bisa mendapat sesuatu, sehingga dari sesuatu itu bisa nantinya setelah anak tersebut menjalankan putusan hakim, apapun itu, baik itu tindakan ataupun pemidanaan, anak itu bisa lahir kembali menjadi anak yang baru sebagai anak harapan bangsa. Nah, karena itulah ketika baik penyidik, penuntut umum maupun hakim itu harus kembali kepada Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 16, bahwa apapun tindakan, keputusan yang diambil dari tahap penyidikan, penuntutan, persidangan berupa penahanan, itu adalah pilihan terakhir, the last resort ya, setelah upaya-upaya lain tidak bisa dilakukan. Demikian. Nah, jadi dalam menghadapi anak yang berhadapan dengan hukum, berkonflik dengan hukum, hakim ketika melakukan persidangan mulai dari diversi, jangan memandang atau memposisikan anak itu seperti terdakwa dewasa. Tapi anak itu pandanglah sebagai anak sejatinya yang punya hak hidup seperti layaknya anak lainnya. Demikian. Tadi apa yang Ibu sampaikan terlihat benar gambaran bahwasannya setiap penegak hukum dalam
sistem peradilan pidana anak memang harus punya tadi itu ya sense anak, sense of passion Ya, ya, dan- kepedulian terhadap anak. Jadi posisinya pada saat itu aparat hukum itu bukan sebagai aparat hukum dalam perkara dewasa, tapi dia bisa seperti orang tua layaknya Pendidik, ya. pendidik. Jadi lebih pas kita posisikan sebagai pendidik ya, sebagai ya pendidik, dengan harapan dari pertemuan dengan kita nantinya anak bisa lahir kembali seperti layaknya. Demikian. lahir kembali. Ya, lahir kembali. Tolong digarisbawahi. Lahir kembali. Tugas kita untuk melahirkannya kembali. Iya. Sebagai anak yang seharusnya sesuai dengan fitrahnya ya, Bu. Fitrahnya gitu. Keadilan restoratif juga diupayakan oleh Mahkamah Agung dengan melahirkan Perma nomor 4 tahun 2014 ya Bu. Yang waktu itu mencoba mengatasi bagaimana agar terbuka peluang besar untuk perkara-perkara anak itu didiversi. Ya, dengan cara melakukan upaya-upaya damai seumpama misalnya dalam perkara perdata adalah mediasi. Mediasi. Ya, seperti itu. Kemarin kita sempat bercerita bahwasanya Ibu juga dalam melakukan mediasi, proses perkara persidangan anak itu terlebih dahulu mendengarkan permasalahan apa yang terjadi sebelum kemudian mencoba memimpin mediasi maupun persidangan ya, seperti itu ya Ibu. Apakah ada satu cerita yang sangat berkesan bagi Ibu ingin Ibu ceritakan mengenai pengalaman Ibu memimpin mediasi sebagai fasilitator ataupun memimpin persidangan perkara anak yang sangat dalam hati Ibu? Ya, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang SPPA ya, bahwa dalam menyelesaikan perkara anak itu yang dituju adalah keadilan restoratif, pemulihan, bukan pembalasan atau bukan penjeraan selayaknya perkara dewasa. Upaya untuk mencapai keadilan restoratif itu salah satu caranya dengan diversi. Artinya sebelum perkara itu disidangkan oleh hakim ditunjuk oleh ketua pengadilan dilakukan diversi. Nah, apabila diversi itu ada syarat-syaratnya ya, bahwa ancaman pidananya di bawah 7 tahun dan sebagainya. Nah, kemudian apabila diversi tidak bisa dilakukan, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan seperti biasa. Tapi bukan berarti bahwa restoratif justice tidak bisa dilaksanakan. Nah, melalui persidangan itu sebagai hakim anak, kita bisa lakukan, kita tempuh upaya menuju kepada restoratif justice dengan cara-cara sebelum masuk ke perkara, kita memeriksa materi perkara, kita punya ruang membaca hasil dari litmas dari Bapas, kemudian dalam SPPA itu kan diatur bahwa persidangan anak itu diupayakan kekeluargaan. Itu bisa kita lihat dari ruang sidang anak yang beda dengan orang dewasa, di mana ruang sidang anak antara kedudukan hakim, tempat posisi maksudnya ya, tempat duduk hakim, tempat duduk penuntut umum, tempat duduk penasihat hukum, tempat duduk anak yang berhadapan dengan berkonflik hukum, kemudian orang tua, itu posisinya sama, tidak ada yang tinggi. Nah, dari posisi ini kita mengambil bahwa inilah sistem kekeluargaan dalam persidangan anak sudah diwujudkan dengan ruang sidang. Selanjutnya, hakim sebagai yang memimpin sidang merealisasikan kekeluargaan itu seperti apa. Pengalaman saya ini dari dulu, dari pertama jadi hakim sering dikasih tuh perkara anak. Saya nggak ngerti kenapa, mungkin karena perempuan ya, karena perempuan di samping sebagai hakim sebagai ibu gitu ya. Jadi selalu tuh dikasih perkara anak. Apa yang saya lakukan sebelum memeriksa materi pokok perkara, saya akan melakukan pendekatan secara kekeluargaan. Saya pengen dalam masa persidangan ketemu dengan kita hakim tuh anak yang melakukan perbuatan melawan hukum itu punya mendapatkan sesuatu atau hikmah ya dari peristiwa ini. Caranya bagaimana? Dalam ruang sidang kan sudah ada anak, sudah ada orang tua gitu ya. Setiap persidangan anak itu harus didampingi oleh orang terdekatnya, orang tuanya. Kemudian kita tanyakan kepada anak ya, yang duduk di sebelah itu siapa orang tua saya, Bu.
Nah, lalu kita tanyakan, cobalah anakku melihat kepada ibunya, apa yang tergambar di wajahnya. Apakah ibumu senang, bahagia sekarang? Nah, lalu anak itu akan menjawab, coba lihat nak, beberapa menit kita minta anak itu memandang orang tuanya. Maksudnya apa? Maksudnya supaya dia timbul kesadarannya ya. Nah, pada saat itu anak itu ketika kita tanyakan apa yang tergambar di wajah ibumu atau ayahmu. Ayah saya sedih, ibu saya sedih. Kenapa nak ibumu sedih, ayahmu sedih? Itu berapa menit anak sudah mulai itu bekerja hatinya, pikiran, lalu itu terungkap dengan bahasa tubuh, anaknya akan menangis. Kenapa kamu menangis? Begitu kan? Saya menyesal, Bu. Saya sedih melihat orang tua saya hadir di sini, melihat saya di sini jadi susah, jadi kepikiran, jadi malu. Nah, pada saat itu orang tuanya juga itu biasanya akan nangis ya. Ketika anak menangis, orang tua menangis, kadang-kadang tuh PH-nya juga ikut menangis, bapaknya juga ikut menangis, sering itu cerita. Nah, terus itu saya menyesal, Bu. Nah, artinya apa? Dari momen yang pendek itu, dengan suasana yang seperti itu saja sudah menghasilkan sesuatu bagi anak itu, menyadari bahwa akibat perbuatannya itu telah menimbulkan kesusahan, kesedihan kepada orang tuanya. Nah, kita berharap dengan punya perasaan itu bukan saja karena kita nanti menghukum dia dengan hukuman penjara ataupun tindakan, tapi dengan peristiwa itu anak sudah timbul niatnya ke depan dia mau bagaimana. Kita bisa lanjutkan. Cita-citamu mau jadi apa setelah ini? Nah, kadang-kadang dulu ya, saya itu waktu masih jadi hakim di tingkat pertama gitu, ketika memeriksa perkara anak, ketika sudah selesai proses ya, misalnya itu acara mendengar saksi, mendengar keterangan anak, lalu kan ini kita tunda nih. Kita tunda untuk sidang berikutnya. Nah, saya sampaikan, Ibu mau kasih PR ya. Layaknya seperti guru. PR-nya bukan apa-apa. Kita pengen anak itu bisa menulis. Coba kamu tulis, apa cita-citamu? Apa harapanmu? Nanti kasih ke Ibu pada sidang yang akan datang. Jadi dari momen itu kita pengen tahu tuh persepsi anak terhadap dirinya sendiri dan apa rencananya ke depan. Nah, itu juga bisa menjadi bekal kita dalam memilih apakah kita akan mengambil tindakan mengembalikan kepada orang tua, lalu ataukah kita mau mengirim anak itu ke LPKA, ya, LPKS. Nah, jadi kita nanti di sidang yang sudah kita tunda itu, sebelum kita membuka sidang secara resmi menurut hukum acara pidana, kita minta anaknya membaca, didengar oleh orang tuanya. Jadi itu menjadi sesuatu ya, bekal bagi anak itu ya. Nah, yang paling seru nanti ketika sudah proses persidangan itu sudah selesai, beberapa waktu yang akan datang gitu ya, entah setahun, 2 tahun kita ketemu anaknya langsung, namanya kita hakim Indonesia ya, kita berbaur dengan masyarakat, entah kita ke pasar atau ke tempat lain ketemu Ibu gitu ya, disalami. Siapa ya? Kita kan lupa. Masih ingat Bu, saya dulu pernah Ibu sidang. Nah, dia sudah menjadi anak yang lahir kembali layaknya anak sewajarnya. Nah, demikian. Jadi kami berdua ini sama-sama cengeng ya orangnya. Mungkin gitu, karena itu makanya kami itu punya passion, minat dan dedikasi pada anak, karena memang apa ya, sama perasaannya itu belum apa-apa sudah nangis. Yeah. Jadi dengan perkara anak-anak itu kita tuh kayak memang membawa hati ya Bu ya. Membawa perasaan ya. Hati kita. Rasa ya. Ingin hati. anak ini benar-benar lahir kembali, dan yang paling saya rasakan dari Ibu sampaikan adalah jangan sampai kita sendirian. Iya. Kita harus ajak semua untuk sama-sama merasakan
apa yang kita harapkan agar anak ini benar-benar lahir kembali. Lahir kembali. Prosesnya yang kita lakukan dalam persidangan ya. Ya, untuk kepentingan terbaik dia, kepentingan masa depannya ya. Ruang kita untuk bersidang itu bagi hakim ya. Ruang kita bersidang itu kita gunakan maksimal untuk bagaimana merangkul dia anak yang sudah melakukan perbuatan melawan hukum untuk bisa menyadari, terus punya prospek untuk kehidupannya di masa yang akan datang. Ada lagi satu pengalaman waktu saya tugas di Bukit Tinggi. Kebetulan anak itu berhadapan dengan hukum melakukan tindak pidana pencurian, beberapa temannya ya. Kemudian biasa pada saat persidangan saya lakukan hal seperti itu. Kemudian kita beri kesadaran kalau punya passion di bidang apa, dengan tadi ada membuat harapan masa depan. Kalau yang berbakat mengarang kan bisa lanjut. Nah, di LP itu kan juga ada keterampilan ya. Nah, rupanya di sana mengasah batu itu menjadi hiasan. Nah, pada persidangan berikutnya si anak udah bisa buat liontin dari batu. Nah, dia berikan kepada saya terima kasih ya. Artinya waktu yang penahanan, kalau kita sampaikan itu ya, penahanan di rutan itu bisa dia gunakan untuk hal positif. Lalu saya terima kasih ya sudah berikan pada ibu, tapi ibu kembalikan sebagai kenang-kenangan untuk kamu nanti untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama begitu. Jadi memang kita nggak boleh sebagai hakim yang gimana gitu ya, tapi kita berlakulah seperti teman ya, orang tua, guru bimpen, habis itu teman, kakak gitu. Sama seperti kepada anak kita ya, Bu. Ya, seperti banyak peran yang kita bawa ketika menghadapi kita. Benar. Itu. Banyak peran yang mungkin karena itu ya, karena perempuan ya. Jadi kita memandang anak ini bukan anak orang lain, tapi anak saya. Dan sejatinya begitu ya, bahwa itu menjadi tanggung jawab kita gitu ya. Tanggung jawab kita dalam kapasitas kita sebagai hakim anak. Nah, sehingga mungkin penting juga digambarkan dalam salah satu materi SPPA dipelajari juga mengenai kesetaraan gender ya, Bu. Iya. Ya. Jadi oleh karena walaupun kami berdua adalah perempuan dan menghantarkannya dari ceritanya sebagai sisi perempuan, tapi oleh karena adanya kesetaraan gender, maka itu tidak berlakunya untuk perempuan. Tapi minat dedikasi itu harusnya dapat dimiliki oleh semua hakim yang bergerak di bidang sistem pidana anak seperti itu ya, Bu ya. Iya. Ya. Ada beberapa hal yang tadi juga sempat dipertanyakan ya, Bu ya. Bagaimana sebenarnya sudut pandangnya agar semua anak itu, kadang kan ada yang sampai putus sekolah, betul, karena penahanan, seperti itu ya, Bu ya. Apa kira-kira yang perlu dipahami? Bahwasanya dalam proses kepentingan terbaik untuk anak itu seharusnya kan kita punya presumption of innocence. Jangan sampai ada yang dirugikan sampai putus sekolah segala macam, padahal belum terbukti bersalah atau tidaknya anak itu ya, Bu. Kira-kira adakah sesuatu pemahaman yang mau Ibu antarkan atau pengalaman yang menurut Ibu sangat baik untuk membangun minat, dedikasi, dan passion terhadap SPPA? Bahwa tanggung jawab ya, letak tanggung jawab terhadap anak berhadapan dengan hukum ini bukan hanya pada aparat penegak hukum, tetapi juga masyarakat, pemerintah, kan begitu. Jadi semua pihak, baik itu aparat penegak hukum, masyarakat maupun pemerintah peduli terhadap hal ini. Jadi kalau dalam SPPA itu kan ada hakim boleh mengambil putusan menempatkan anak dalam lembaga pembinaan. Nah, ini yang jarang ada. Tidak semua daerah di Indonesia sudah punya, kan begitu. Nah, akhirnya ketika kita mau mengambil tindakan itu, kita hakim bingung. Tidak. Iya. Jadi pengalaman dulu di ruang sidang itu kan ada Bapas, ada Peksos, ya, kemudian ada penasihat hukumnya. Mari sama-sama tuh Peksos memberikan masukan kepada hakim. Ini loh, ada pembinaan di sini, ada yayasan apa mau menerima begitu. PH-nya juga
PH-nya juga punya upaya yang maksimal untuk itu. Sejatinya itu kan pemerintah daerah sudah menyiapkan, lalu pemerintah daerah memberi datanya kepada pengadilan ya, sehingga hakim anak itu bisa dalam putusannya dengan mudah memiliki pilihan-pilihan. Nah, ketika pilihan itu tidak ada, data itu tidak ada, yang bersidang gitu ya, Peksos, Bapas gitu, PH itu mari sama-sama gitu. Kalau perlu juga orang tuanya gitu ya. Jadi pernah pengalaman begitu, anak putus sekolah, lalu PH-nya memberikan informasi kepada kita hakim bahwa anak ini putus sekolah, rencananya mau di sekolah masuk pesantren mana gitu kan. Oke, boleh gitu ya. Mana loh suratnya gitu. Mana apa upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh PH terhadap rencananya nih si anak mau dimasukin ke pesantren apa atau ke lembaga apa. Nah, itu yang kita pelajari sehingga nantinya putusan kita bisa sinkron demikian. Jadi tanggung jawab bukan hanya di aparat penegak hukum yang melaksanakan tahap proses persidangan anak, tetapi juga masyarakat, orang tua masuk di situ juga ya, juga pihak lain, Peksos yang ruangnya lebih luas dari kita, lalu Bapas dan PH sendiri demikian. Semua perkara anak itu kan pada dasarnya kita berikan pendampingan secara prodeo ya Bu ya. Iya, prodeo. Kalau memang dia tidak memiliki penasihat hukum. Iya. Sehingga memang kalau kayak sidang saya sendiri, saya selalu minta supaya PH-nya aktif mencari ya, betul. Di mana tempat anak ini bisa dibina. Benar. Itu ya Bu ya. Ya. Karena datanya tidak ada pada kita. Tidak ada. Tapi biasanya itu PH-nya juga PH yang punya passion anak. Ya. Ada istimewanya di Aceh ya. Di Aceh itu punya satu semacam organisasi atau perkumpulan namanya RJWG. RJWG itu Restoratif Justice Working Group. Di dalam itu ada hakim, ada PH, ada jaksa, ada Peksos, ada akademisi yang peduli anak. Sehingga yang menjadi PH dalam perkara anak tuh mereka. Jadi mereka udah konsen ya. Ini pengalaman setelah tsunami. Setelah tsunami itu UNICEF yang peduli kepada anak itu membuat satu grup demikian, perkumpulan demikian ya. Kemudian yang sampai sekarang masih eksis. Jadi ketika ada isu-isu anak itu mereka bahas secara bersama gitu ya. Jadi mestinya seperti yang disampaikan dalam SPPA ini sistem suatu sistem. Jadi dia memang ada keterkaitan antara penyidik, tahapan penyidikan, tahapan penuntutan, tahapan di persidangan ini itu atau setelahnya itu tidak lepas masing-masing, tapi dia ada ketersinambungan ya. Iya, begitu. Satu persepsinya sama, satu mindsetnya sama, yang dituju kepentingan terbaik bagi anak. Jadi, gitu. selubung besarnya adalah kepentingan terbaik untuk anak. Ya, komunikasi ini antara aparat penegak hukum yang konsen ya terhadap anak ini mesti terus terjalin gitu. Ya. Jadi dari seluruh hal tadi yang kita ceritakan itu sebenarnya oleh karena kita yang memimpin persidangan, maka memang kita yang harus menarik. Iya, merangkul sehingga menjadi satu bahagian yang utuh. Ya. Apa yang Ibu ceritakan itu mengapa kena sekali ke saya, karena ya seperti itu juga kadang merasakan sampai semuanya itu yang ada di ruang sidang itu menangis gitu. Menangis harus merasakan oh iya anak ini tuh mengalami gangguan dalam tahapan tumbuh kembang sehingga kita perlu bantu dia untuk keluar dari kendala itu. Ya, sebenarnya bukan salah si anak sendiri bahwa perubahan perubahan sosial sekarang, struktur perubahan kepedulian sekarang. Kalau dulu ya kita itu Gemenskap ya, merasa satu keluarga, ketika anak ini nampak sudah ke arah yang salah tuh semua anggota masyarakat itu dengan tapi kalau sekarang kan semua pada sibuk dengan urusan sendiri, semua sibuk sehingga anak ketika
nampak ke tempat yang misalnya sepi-sepi berduaan tuh nggak ada yang larang. Semua abai. Ya semua abai gitu ya. Jadi itu yang harus diperbaiki sekarang. Ya demikian. Itulah sebabnya syarat itu bukanlah hal yang hanya tertulis dalam peraturan perundang-undangan, minat, dedikasi, dan perhatian terhadap anak ya Bu. Iya. Dalam SPPA dulu kita belajar juga mengenai tahapan tumbuh kembang anak. Iya. Tanpa kita menyadari bahwa ada periode-periode tumbuh kembang anak yang ketika tidak terpenuhi kebutuhannya, pada titik itulah dia mengalami permasalahan tumbuh kembang. Itu yang seperti itu ya Bu ya. Iya. Makanya kemudian kalau kita tidak menimbulkan lagi empati pada diri kita, maka mungkin akan menjadi sangat sulit bagi kita untuk menjadi penegak hukum yang tadi itu, mengeluarkan seorang anak dari sistem panjangnya menjadi pribadi yang lebih baik. Iya. Seperti itu ya. Iya, kita pun melihat anak ini kan potensi bangsa ya. Bahwa anak ini sebenarnya penerus keluarga, bukan hanya penerus keluarga, penerus bangsa loh. Jadi ketika anak yang bermasalah seperti ini, haruskah dia menjadi apa ya? Akan menjadi generasi yang punah kemudian gitu ya. Iya, akhirnya negara juga yang mengalami kerugian. Iya. Tidak qualified ya Bu. Iya. Ya, Bu. Terus sistem peradilan anak ini kan mewajibkan kita tidak menstigmasi anak ya, melabelkan anak sebagai orang yang melakukan bermasalah, sehingga diharapkan dari proses persidangan ini anak itu jadi selain tadi menyadari gitu ya, dia nggak menyesal, tidak menimbulkan trauma, akhirnya dia akan tumbuh kembang seperti selayaknya anak. Ya. Tergambar itu dari mulai tata cara kita bersidang yang tidak boleh pakai toga ya. Toga gitu ya, yang lain tidak boleh pakai lambang-lambang jabatan. Iya, nah itulah suasana kekeluargaan itu yang akan berbekas bagi anak, sehingga anak bisa tumbuh kembang selayaknya sebagai anak gitu. Dalam persidangan saya juga pernah saya tanya gitu, nanti kamu mau jadi apa? Yeah. Saya pengen jadi ketua pengadilan. Yeah, karena dia tahu saya hakim yang menyidangkannya adalah ketua pengadilan seperti itu. Jadi saya pikir orang kan cenderung ingin menjadi seperti apa yang dia rasa ada di hatinya. Yeah. Jadi penting sekali bagi kita untuk menjadi teladan juga, bahwasanya setiap penegak hukum itu adalah contoh yang dapat ditiru, menjadi tujuan bagi seorang anak yang pernah berkonflik dengan hukum untuk keluar menjadi pribadi yang lebih baik dan masih punya harapan akan cita-cita, karena contoh-contoh yang kita berikan dalam ruang-ruang sidang ataupun tempat-tempat di mana kita melakukan pemeriksaan, melakukan penyidikan, melakukan penuntutan, melakukan pendampingan kepada setiap anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Kira-kira seperti itu ya. Iya, jangan menimbulkan trauma ya. Ya, bertambah lagi persoalannya ketika trauma yang didapat. Malah dia merasa takut kepada pengadilan, benci kepada pengadilan, benci kepada penegak hukum seperti itu ya. Betul. Sampai dengan hari Jumat tanggal 2 Mei kemarin itu perkara kasasi anak itu 427. Ibu sendiri sudah mendapat perkara anak sebanyak 16 perkara sejak bulan 1 sampai Jumat kemarin kan. Banyak sekali ternyata ya Ibu ya. Yeah. Karena pidana khusus anak yang sampai ke tingkat kasasi ya, seperti itu ya Bu. Ini mungkin nanti akan menjadi evaluasi juga barangkali ya Bu ya, pada tiap tingkatan, pada tiap level penegakan hukum gitu, mengapa kemudian perkara itu yang diajukan upaya hukum sampai begitu besarnya ya. Mari masing-masing mengambil nilai sendiri mengenai perjalanan ini ya, tidak perlu kita simpulkan, namun mungkin setiap perjalanan itu seperti di satuan kerja pun kita melakukan monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan ya, untuk mengetahui efektivitas daripada penegakan hukum yang kita lakukan pada level kita masing-masing. Dan bahwa kasasi itu kan, upaya kasasi itu kan hak ya. Jadi itu dibenarkan oleh undang-undang begitu. Enggak ada masalah. Mungkin karena kemarin tuh ada pembahasan bersama dengan Komisi Yudisial mengenai perbedaan-perbedaan yang diterapkan di negara-negara lain ya Bu, misalnya seleksi terhadap perkara yang bisa kasasi, seleksi terhadap, mungkin itu yang saya maksudkan adalah kita masing-masing penegakan hukum itu melakukan seleksi sehingga melihat keadaan-keadaan apa sih sebenarnya gitu loh, efektivitas daripada
upaya hukum yang diajukan. Dan waktunya, momennya tepat sekarang karena sedang penyusunan hukum acara pidana. Jangan kita mudah-mudahan pidana. Tapi ya, Bu, ya. kalau seandainya restoratif justice itu bisa maksimal ya, walaupun di versi tidak berhasil, tapi upaya restoratif justice di persidangan melalui Perma nomor 1 tahun 2024, insya Allah tuh perkara bisa nggak berkurang sampai ke kasasi ya, bisa maksimal. Memang ketika kita mau melakukan suatu upaya untuk restoratif justice diperlukan waktu, kesabaran daripada hakim memberi ruang waktu, ruang perhatian kepada perkara yang kemungkinannya bisa restoratif justice, dan itu ruang seluas-luasnya ada di tahap tingkat pertama. Pengalaman ketika menjadi hakim di tingkat pertama, perkara semisal penganiayaan ya, ataupun penghinaan, itu menyangkut dua pihak, itu ruang bisa kita gunakan. Kalau perlu enggak di ruang sidang, kita bisa gunakan ruang mediasi perdata itu ya, untuk mempertemukan kedua belah pihak sehingga tercapai perdamaian. Kita tidak mesti harus menghukum, tapi ada loh. Yang paling penting di situ adalah pemulihan hubungan antara mereka, dan di situ diperlukan waktu. Jadi kesediaan kita memberikan ruang waktu. Maklum saja ya, kadang-kadang kan kita tuh perkara banyak yang lain. Nah, kalau maksimal dilakukan restoratif justice tuh nggak akan sampai tuh perkara. Memang perlu kesabaran ya, kesabaran yang luar biasa. Apa yang Ibu sampaikan ini bagi saya sendiri tuh ada suatu nilai bahwasanya akan selalu ada kepuasan tersendiri ya. Yeah. Upaya yang kita lakukan semaksimal yang bisa kita lakukan itu tuh kayak lebih kaya rasa. Kita tuh kayak merasa bisa memberikan kemanfaatan, berdaya guna bagi tujuan penegakan hukum dan lain-lain, perasaan. Itulah bahagia. Ya. Bahagia. Kita bisa merasakan apa yang dirasakan para pihak ketika pemulihan itu tercapai. Kita bisa senyum, ada loh rasa ya. Nah, luar biasa rasa itu, dan itu yang kita harapkan, menyelesaikan tanpa menimbulkan masalah berkepanjangan di kemudian hari. Iya, demikian. Itu yang mengapa alasannya hari ini yang mulia yang menjadi narasumber untuk SPPA, karena ini adalah mungkin masalah yang dianggap tidak terlalu penting untuk dibahas, tetapi akan selalu menjadi penting ketika kita bicara mengenai kepentingan terbaik bagi anak. Seperti itu ya, Ibu. Iya, jadi dari berangkat dari sering mengadili perkara anak, saya itu dapat tiket tuh tahun 2011 ketika pembahasan SPPA, karena Aceh dulu kan setelah tsunami itu ada UNICEF ya. Saya diajak UNICEF ke Komisi 3. Waktu pembahasan SPPA ini bersama Bu Dewi ya. Waktu itu Bu Dewi sebagai ketua Distabat, dan pengalaman di Komisi 3 itu mungkin menjadi inspirasi ya. Pada saat itu saya menyampaikan ini tempat duduk ujian calon hakim agung. Jadi anak itu memberikan sesuatu bagi saya. Baik ya, ini nampak kita tuh memang mau ngobrolkan sesuatu yang receh tadi kalau kata Ibu, tapi sebenarnya tidak ada yang sia-sia. Sia-sia, betul. Lebih baik yang kita tabur, terutama bagi kepentingan terbaik bagi anak, karena semua mungkin agama mengajarkan setiap anak itu fitrahnya masih suci ya. Masih suci, ya. Sehingga kita menyelamatkan kepentingan mereka itu adalah menyelamatkan kepentingan terbaik juga untuk mungkin pertumbuhan bangsa ini, masa depan dunia, dan lain hal, sehingga seperti doa kita yang kita panjatkan dalam kinerja kita sebagai seorang hakim dan penegak hukum dalam sistem peradilan pidana anak. Yeah. Ibu, rasanya perasaannya sudah sampai, mungkin kurang lebih, apakah masih ada hal-hal yang ibu ceritakan, mau Ibu sampaikan? Bahwa kita harus yakin ya, bahwa anak itu adalah permata yang suatu saat akan punya nilai yang luar biasa. Nah, pada saat itu kita ibaratkan nih permata sedang di tempat yang belum semestinya. Nah, tugas kita lah pada saat kita
menangani perkara itu, membuat permata itu bisa berkilau nantinya ya. Nah gitu, bahwa semua anak adalah permata. Suatu saat dia akan berkilau, bisa karena dirinya sendiri atau kita membantunya untuk dia terpacu mengkilaukan diri, memperlihatkan kemilauannya gitu ya. Dan nantinya menjadi sesuatu yang berharga bagi negara dan bangsa gitu. Itu adalah quote of the day ya. Quote of the day. Permata ya. Dari yang mulia Agung Kamar Pidana, yang mulia Ibu Ainal Mardiah. Terima kasih banyak Ibu. Pelajaran itu tidak selalu sifatnya yang letterless, tapi juga ada pelajaran tentang rasa, dan hari ini Ibu sudah mengajarkannya kepada semua Sobat Podium tentang bagaimana menjadi penegak hukum dalam sistem peradilan pidana anak-anak dari semua cerita Ibu. Ya, semoga bermanfaat gitu. Amin. Amin. Ya, kami mendoakan juga agar seluruh perjalanan Ibu dalam kapasitas sebagai Hakim Agung berkah Ibu. Berkah, dilindungi Allah, dijauhkan dari fitnah gitu ya. Amin. Amin ya Rabbal. Menjadi teladan bagi kami semua. Masya Allah. Ya. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah menyimak apa yang kami perbincangkan hari ini dari dua ibu-ibu yang hari ini bersepakat menggunakan batik Ikatan Hakim Indonesia. Oleh karena baru saja dari ulang tahun Ikatan Hakim Indonesia. Dan kita bangga jadi Hakim Indonesia. Bangga menjadi Hakim Indonesia, dan kebetulan memang kami berdua adalah ibu-ibu yang coba mengantarkan betapa pentingnya mengedepankan kepentingan terbaik untuk anak dalam semua tugas kita mencerdaskan kehidupan bangsa dari ruang-ruang tugas kita sebagai penegak hukum. Terima kasih sudah menyimak. Akhirnya dengan semangat pagi lagi. Oke. Semangat pagi. Dadah. Dah.